Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solihah semua, seperti biasa sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan bulat, yaitu 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Kita juga sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Hari ini kita akan belajar tentang sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan positif dengan negatif. Untuk memudahkan kita dalam belajar di awal, kita seperti biasa akan menggunakan garis bilangan. Ya, di sini ada garis bilangan yang masih kosong. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan satu contoh kalimat berisi pertanyaan. Silahkan diperhatikan baik-baik. Adam belajar tahfiz Quran bersama teman-temannya dan guru tahfiznya. Perjanjiannya adalah ketika benar menghafalkan ayat, maka mereka boleh maju setiap ayat satu langkah. Dan jika mereka salah, mereka harus mundur satu langkah tiap salah satu ayat. Sekarang giliran Adam. Adam memulai dari ayat pertama surah Al-Baqarah. Adam berhasil menghafalkan dari ayat 1 sampai ayat 7. Berarti dia maju atau mundur? Ya, maju sebanyak 7 langkah. Kemudian setelah ayat ke-7 dia salah 3 ayat berturut-turut. Karena dia salah, maka dia harus berjalan mundur sebanyak berapa? 3 langkah. Karena dia harus mundur, berarti dia ke arah negatif sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Sekarang Adam ada di posisi 4. Iya, benar. Nah, sekarang ada di posisi berapakah Adam dari tempatnya semula? Caranya adalah mula-mula Adam maju sebanyak 7 langkah. Karena salah, dia mundur sebanyak 3 langkah. Karena 3 ayat yang salah ya. Jadi hasilnya adalah 7, positif 7 ditambah negatif 3 berarti ke arah negatif, hasilnya 1, 2, 3, hasilnya adalah positif 4. Paham sampai di sini ya? Kemudian kita coba di soal yang kedua. Seekor sapi akan disembelih di saat perayaan hari raya Kurban. Sapi tersebut diikat di sebuah pohon dan dia berjalan sebanyak 5 langkah mundur. Berarti kalau mundur arahnya ke negatif. Berapa langkah? 5. Di sini ya berarti. Ya, begini. Setelah akan disembelih, maka sapi itu diambil oleh Pak Hasan. Ketika diambil dari tempatnya, sapi itu maju sebanyak 10 langkah. Berarti kalau maju ke arah positif. Berapa langkah? 10. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sapi itu sekarang ada di posisi 5. Ya, sapi itu sekarang ada di posisi positif 5. Berarti
posisi sapi dari tempatnya semula adalah mula-mula dia mundur sebanyak 5 langkah. Kemudian dia maju sebanyak 10 langkah. Dari posisi 5, 10 langkah ke arah positif, hasilnya adalah 5. Ya, insya Allah sampai di sini paham ya. Sekarang kita coba tidak menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita coba ke soal tanpa garis bilangan. Ada tips mudah dalam mengerjakan penjumlahan positif dan negatif, khusus penjumlahan ya. Jika ada 2 angka positif dan negatif ditambahkan, maka caranya adalah cara mudahnya adalah kurangkanlah bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Hasilnya, tanda positif atau negatif akan mengikuti tanda pada bilangan dengan angka paling besar tersebut. Contoh, negatif 140 ditambah 25, mana yang lebih besar angkanya? Ya, negatif 140. Jadi, negatif 140 dikurang 25, 0 kurang 5, 10 kurang 5. Kemudian sisa 3, 1. Angka yang lebih besar mana? Tentu ini. Maka hasilnya mengikuti. Negatif 115. Kita tulis begini. Sekarang kita coba yang nomor 2. 75 ditambah negatif 250. Mana yang lebih besar angkanya? Iya, negatif 250, berarti 250 dikurang 75 adalah 5. Ini 7, ini 1. Tentu ini tandanya adalah negatif. Jadi kita tulis negatif 175. Sekarang yang nomor 3. Coba kalian hitung sendiri. Ya, hasilnya adalah 80 ditambah negatif 22, hasilnya adalah 58. 80 lebih besar ditaruh sebagai pengurang. Nah, tandanya mengikuti yang angka terbesar, 80. 80 adalah positif, maka di sini positif. Begitu juga yang di bawah, 255 dikurangkan 10. Nah, pengurangan ini berarti dia menuju 140 menuju ke positif, negatif 140 menuju ke positif 25, maka hasilnya adalah negatif 115. Seperti itu ya. Insya Allah paham konsepnya, paham cara cepat mengerjakannya nak ya. Tidak asal, tidak gimana cepat selesai saja, tapi kita sudah paham konsepnya, kita bisa mengerjakan dengan cara cepat. Nah, karena sudah paham, sekarang kita latihan. Ya, silakan latihan dengan soal berikut. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif. Selanjutnya kita akan bertemu pada pengurangan bilangan bulat. Dari sini banyak salahnya dari Ustazah, silahkan nanti dikoreksi. Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.